On the roost! Hey everyone. The whole world was wrong about you. Halo guys, Central Film di sini. Di video ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Captain America Civil War. Film superhero yang dirilis pada tahun 2016 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo, dibintangi oleh Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., dan masih banyak lagi nama-nama lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke filmnya. Let's go. I could do this all day. Pada tahun 1991, di sebuah fasilitas Hydra yang merupakan markas Winter Soldier, tampak Bucky dibangunkan untuk menjalankan sebuah misi. Ia pun mengejar sebuah mobil dan mengganggunya hingga mobil itu menabrak. Dari dalam bagasi, ia mengambil benda yang merupakan misinya. Di masa sekarang, di sebuah tempat yang bernama Lagos, para Avenger mempersiapkan sebuah aksi. Mereka memastikan keadaan sekitar sebelum targetnya datang. Ternyata mereka sedang merencanakan menangkap teroris yang membawa sebuah bom. Mengetahui targetnya beraksi, para Avenger melumpuhkan mereka. Teroris itu menyerang pusat penelitian penyakit menular. Di saat yang sama, pimpinan mereka berhasil mengambil senjata biologi dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di sebuah pasar, para teroris itu menyamar sebagai warga sipil dan berbaur dengan masyarakat. Karena terbagi dengan arah yang berbeda, Natasha dan Sam pun berpencar mengejar mereka. Sedangkan Roger berhadapan dengan pimpinannya. Sam berhasil melumpuhkan mereka tetapi tidak menemukan senjata itu. Ketika hampir dikalahkan oleh Natasha, salah satu teroris mengancam untuk menjatuhkan senjata biologi itu. Untungnya drone milik Sam datang dan langsung menembak mereka. Dengan sigap, Natasha menangkap senjata biologi dan mengabarkan paketnya aman. Di saat yang sama, Roger berhasil mengalahkan pimpinan teroris dan menginterogasinya. Mendengar pembelinya adalah Bucky, sahabat Roger, ia langsung terdiam dan pemimpin teroris langsung menekan bom bunuh diri. Wanda dengan kemampuannya menahan ledakan dan melemparnya ke udara. Ledakan ini menyebabkan kerusakan sebuah gedung di sana. Di sebuah acara MIT, Tony menunjukkan terapi trauma hologram yang disebut BARF. Setelah pidato singkat, ia berjanji akan memberikan bantuan untuk mereka yang berprestasi. Di depan lift, Tony bertemu dengan seorang ibu yang anaknya tewas dalam tragedi Sokovia. Di markas Avenger, Roger menghibur Wanda yang menyalahkan dirinya. Kemudian Vision datang dan memberitahu mereka kedatangan sekretaris negara yang bernama Ross. Ketika mereka mengadakan pertemuan dengan Ross memperlihatkan tragedi yang telah terjadi. Ia meminta Avenger menjadi organisasi di bawah pengawasan PBB. Setelah pertemuan itu, Tony menceritakan korban Sokovia, dan ia setuju kalau Avenger diawasi oleh PBB. Tetapi Roger kurang setuju karena jika diawasi PBB, birokrasinya terlalu ribet untuk menyelamatkan dunia. Setelah perdebatan itu, Roger mendapat SMS bahwa Peggy telah meninggal. Di Cleveland, seorang pria bernama Zemo menyekap seorang kolonel Hydra. Ia mengambil sebuah buku merah yang isinya tentang Project Winter Soldier dan membunuh kolonel itu. Di London, Roger dan Sam menghadiri acara pemakaman Peggy. Ia tampak kaget ketika mengetahui ternyata Sharon adalah keponakan Peggy. Setelah itu, Natasha datang untuk menghibur Roger yang berduka dan mengajak untuk menghadiri Kongres Sokovia, tetapi Roger menolak untuk menghadirinya. Di Wina, Kongres Sokovia diselenggarakan. Sebelum kongres dimulai, T'Challa, putra mahkota Wakanda, berterima kasih kepada Natasha yang sudah hadir. Saat Raja Wakanda berpidato, sebuah bom meledak dan menewaskannya. Dan dari pantauan kamera, diduga pelakunya adalah Bucky. Di saat T'Challa berduka, Natasha datang menghiburnya. Di sebuah kafe, Sharon memberi informasi tentang lokasi Bucky. Ia mengatakan bahwa CIA sedang memburu Bucky. Di saat yang sama, Zemo sedang membaca buku merah. Di sana juga terdapat alat yang akan ia gunakan.
Di Bukares, Buggy mengetahui dirinya menjadi buron dari sebuah koran. Ketika Roger mendatangi apartemen Buggy mengatakan bahwa ia tidak dihina saat ledakan bom terjadi. Ketika pasukan mendobrak masuk, mereka berusaha menahan pasukan yang menyerang. Setelah berhasil melewati semua polisi yang mengepung tempat itu, Buggy diserang oleh Black Panther. Singkat cerita, mereka semua ditangkap oleh polisi. Black Panther membuka topeng dan ternyata adalah T'Challa. Mereka semua dibawa ke Berlin. Kostum dan senjata mereka disita oleh CIA. Di sebuah ruangan, Tony meminta Roger untuk menandatangani perjanjian Sokovia. Roger menolak dan mengatakan bahwa perjanjian itu akan memecah belah mereka. Kemudian seseorang dikirim oleh PBB untuk mengevaluasi Buggy. Di tempat lain, seseorang mengantar paket ke sebuah pembangkit listrik. Setelah dibuka, isinya adalah alat yang berada di kamar hotel Simo. Alat itu mengeluarkan gelombang yang mematikan seluruh pembangkit listrik. Di saat yang sama, utusan PBB yang ternyata adalah Simo membacakan kata-kata yang membuat Buggy dalam kendalinya. Buggy yang keluar dari kurungannya berhasil mengalahkan mereka semua yang menghalanginya. Dan ketika ia akan melarikan diri, Roger menahan helikopternya sehingga mereka berdua jatuh ke dalam sungai. Di sebuah tempat, Buggy ditahan oleh Roger dan Sam. Ketika sadar, Buggy mengatakan kebiasaan Roger yang hanya mereka berdua yang tahu. Setelah itu, Buggy mengatakan bahwa Winter Soldier bukan hanya dia saja. Mereka berencana pergi ke markas Winter Soldier tanpa memberitahu Avenger yang lain. Di kantor PBB, Ross sedang melakukan pencarian, dan Tony menawarkan diri untuk menyelesaikannya. Tony meminta waktu 72 jam, tetapi Ross hanya memberi waktu 36 jam untuk menyelesaikannya. Setelah Ross pergi, Natasha menyarankan Tony mencari bantuan, dan mereka membagi tugas. Tony pergi ke kota Queen, sedangkan Natasha meminta T'Challa yang kebetulan ada di sana untuk membantu mereka. Di rumahnya, Peter terkejut karena Tony datang ke sana, karena semua warga Amerika tahu bahwa Tony adalah miliarder yang dermawan. Ia berimprovisasi datang hanya untuk urusan dana hibah. Tiba-tiba, Tony minta izin ke bibinya untuk berbicara di kamar Peter. Di kamar Peter, Tony menanyakan sebuah alat yang ada di meja. Ia juga menunjukkan kostum Peter yang tersimpan di dalam plafon, dan menunjukkan aksi Spider-Man dari HP canggihnya. Karena sudah tidak bisa mengelak, Peter menceritakan kejadian sesungguhnya kepada Tony. Saat Tony mengajak Peter untuk ke Jerman, Peter menolak dengan alasan banyak PR. Ketika Tony akan memberitahu bibinya, Peter setuju sambil mencegah Tony keluar. Di markas Avenger, Glenn datang diminta oleh Roger untuk menjemput Wanda. Tiba-tiba Vision datang dan menyerang Glenn. Karena keadaan terdesak, akhirnya Wanda menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan Vision dan mereka pergi dari sana. Pagi pun tiba, Sharon secara diam-diam memberikan perisai Roger dan sayap Sam yang menjadi sitaan CIA. Roger menjelaskan bahwa kali ini mereka akan menjadi buronan karena menentang PBB. Setelah terdengar bunyi evakuasi bandara, Roger menyuruh mereka bersiap-siap. Ketika mereka hendak melarikan diri menuju Quinjet, tiba-tiba Vision datang dan menghentikan mereka dan terjadi pertarungan di sana. Kemudian Ant-Man berubah menjadi besar dan mengalihkan perhatian mereka, sedangkan Roger dan Buggy lari menuju ke Quinjet. Vision yang sadar mereka akan melarikan diri langsung merobohkan bangunan di sekitar sana. Dengan kekuatannya, Wanda berhasil menahan reruntuhan itu. Setelah mengalahkan Glenn, T'Challa mengejar Roger dan Buggy yang hampir berhasil masuk ke pesawat. Tetapi Natasha datang dan mencegah T'Challa, dan kesempatan ini digunakan oleh Roger dan Buggy untuk meninggalkan tempat itu. Melihat Quinjet terbang, Tony dan Rhodey mengejar mereka. Sam berencana menghambat pengejaran mereka. Rhodey meminta Vision untuk menembak Sam. Tembakan Vision berhasil dihindari oleh Sam dan mengenai Rhodey. War mesin langsung padam dan jatuh. Melihat hal ini, Tony langsung menghentikan pengajaran dan berusaha menolong Rhodey. Karena Roger sudah aman, Sam pun menolong Rhodey. Tetapi mereka berdua gagal menolong dan Rhodey pun jatuh tak sadarkan diri. Tony yang kesal langsung menembak Sam. Di perjalanan, Buggy yang merasa bersalah menanyakan alasan menyelamatkannya. Roger mengatakan bahwa yang Buggy lakukan sebenarnya bukan keinginannya. Di suatu tempat, Simo menelepon hotel tempatnya menginap. Ia memesan makanan dengan tujuan supaya ada yang mengurus mayat di kamarnya.
Di rumah sakit, Rhodey berhasil diselamatkan, tapi ada kemungkinan ia lumpuh karena tulang belakangnya hancur. Kemudian Tony berdebat dengan Natasha karena ia membantu Roger melarikan diri. Saat Natasha pergi, Tony mendapat informasi dari Friday tentang data di kepolisian, dan Tony langsung pergi dengan helikopternya. Di perjalanan, Friday memberikan informasi penemuan dokter PBB yang tewas, yang sebelumnya bertemu dengan Simo. Setelah dicek, ternyata Simo adalah inteligensi Sokovia, dan di TKP ditemukan sebuah wig dan topeng yang mirip wajah Bucky. Mendengar hal ini, Tony langsung menyuruh Friday untuk memberikan data kepada Ross. Di markas Winter Soldier, dengan buku petunjuk Simo berhasil masuk. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Simo pergi ke ruangan penyimpanan Winter Soldier. Di penjara Raf, Tony datang untuk bertanya kepada Sam tentang tujuan Roger. Dengan menunjukkan bukti dan mematikan sistem suara, akhirnya Tony mendapat informasi perginya Roger. Setelah itu, Tony langsung pergi dari sana. Setelah mengudara, Tony memakai armor dan terbang keluar. Ia tidak tahu kalau diikuti oleh T'Challa. Setelah sampai di tujuan, Roger dan Bucky langsung masuk ke markas Winter Soldier. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Tony. Tony langsung minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Ketika sampai di tempat penyimpanan Winter Soldier, tiba-tiba Simo berbicara dari ruang kontrol. T'Challa yang baru datang bersembunyi untuk mendengarkan cerita mereka. Kemudian Simo memutar rekaman CCTV tempat kejadian kecelakaan orang tua Tony. Saat melihat orang tuanya ternyata dibunuh oleh Bucky, ia menjadi marah dan pertempuran terjadi. Saat Bucky akan merusak reaktor Tony, tangannya hancur karena terkena laser dari reaktor itu. Dengan tenaga yang tersisa, akhirnya Roger dapat mengalahkan Tony. Saat mereka hendak pergi, Tony mengatakan bahwa perisai itu buatan ayahnya dan Roger tidak pantas untuk memakainya. Roger membuang perisai itu dan mereka pun pergi meninggalkan Tony sendirian. Di luar markas, T'Challa mendatangi Simo. Ia berkata hampir saja membunuh orang yang tak bersalah. Kemudian Simo menceritakan keluarganya yang tewas di Sokovia. Ketika Simo hendak bunuh diri, T'Challa menghalanginya dan membawa Simo ke markas PBB untuk menahannya di sana. Keesokan harinya, Tony datang untuk membantu Rhodes yang masih dalam penyembuhan. Tiba-tiba datang sebuah paket yang isinya surat permintaan maaf dari Roger dan sebuah HP untuk menghubunginya. Setelah membaca surat itu, Ross menelepon karena ada serangan di penjara Raf. Di akhir film, tampak Bucky yang ditidurkan untuk mengambil alat pengontrol di kepalanya. Kemudian Roger berterima kasih kepada T'Challa yang mau menampung mereka di Wakanda. Dan terlihat Peter yang masih menyembunyikan Spider-Man dari bibinya. Dan film pun tamat.